kalau kita mau terjun di ranah sosmed atau di dunia nyata, kita harus membedakan antara ranah publik dan ranah private atau privat. Mana yang bisa di-share dan mana yang tidak boleh di-share. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Idza haddatha ar-rajulu bil hadithi thumma iltafata fahiyal amanah." Ini hadis dilupakan oleh banyak kita pada hari ini. Apabila ada seseorang yang mengajak bicara, dia mengajak bicara kita, sebelum berbicara dia nengok kanan kiri dulu, ada orang nggak ya? Ketika aman baru dia bicara. Kata Nabi, itu rahasia, nggak boleh Anda sebarkan. Itu rahasia, itu amanah. Kalau Anda cerita-cerita, Anda khianat. Dan salah satu tanda orang munafik, wa idza tumina khan, ketika Anda diberikan amanat Anda khianati. Itu salah satu tanda munafik. Walaupun dia nggak bilang, Ustadz kan dia nggak bilang itu rahasia. Udah ngelirik-ngelirik itu tuh tanda. Ngelirik sana, ngelirik sini. Begitu ada orang datang, tiba-tiba dialihkan pembicaraan. Itu udah merupakan indikator bahwa itu rahasia pembicaraan empat mata. Kita jangan terlalu polos gitu loh. Kata para ulama, innal labiba bil isyarati yafhamu. Orang yang cerdas itu akan paham hanya dengan membaca indikasi-indikasi yang ada. Nggak perlu terang-terangan dibilang gitu loh. Itu orang yang cerdas. Jadi sekali lagi, kalau ada orang mau bicara sama kita, lalu kata Nabi dia nengok ke kanan, dia nengok ke kiri dulu, aman nggak nih? Ada orang yang nguping nggak? Ada orang yang mau datangi tidak? Baru dia bicarakan sesuatu, maka itu sifatnya apa? Itu rahasia, itu ranah private. Kalau kita cerita, Pak Fulan tadi lucu loh sebelum bicara sama saya, ngeliat kanan, ngeliat kiri, ternyata dia bicarakan dia mau cerai sama istrinya. Khianat Anda. Itu bukan lucu, itu rahasia, Mas. Anda ini terlalu polos banget. Ini menunjukkan seorang mukmin lagi-lagi harus bisa membaca indikator, indikasi-indikasi di lapangan. Karena orang nggak setiap saat bicara terang-terangan. Nah begitu juga kalau antum ada rapat tertutup dengan seseorang, maka antum nggak boleh share di grup. Gak boleh, hukum asalnya haram. Kalau ada orang bisa saya bicara empat mata dengan Anda, berarti itu nggak boleh di-share, nggak boleh disampaikan. Tadi siang saya ketemu dengan Ustadz A, dia ngomong begini, haram hukumnya. Walaupun dia tidak mengatakan ini rahasia loh, gak boleh, hukumnya haram. Dan itu salah satu tanda orang munafik. Kalau misalnya ada orang, saya hanya mau bicara dengan Anda, itu berarti rahasia. Ustadz kita bisa bicara sekarang, nanti aja ketika orang sudah pada pulang, itu artinya rahasia. Kalau terbuka ngapain tunggu orang pada pulang? Itu indikasi rahasia, itu isyarat. Gak boleh kita buka, haram hukumnya buka. Kita harus paham. Nah kalau di sosmed gimana? Kalau ada orang yang japri kita, dia ada di grup nih, dia ada di grup, terus tiba-tiba dia japri, kita foto japriannya masukin ke grup. Ini gimana sih? Itu rahasia. Japri, kan japri, jaringan pribadi, kenapa dimasukin ke grup? Itu nggak perlu dikasih tahu lagi. Anda harus paham kalau kita masukkan, khianat kita. Dan ini sering terjadi apa enggak? Sering. Ada seseorang japri-japrian dengan seorang ustadz atau seorang ini, dimasukin ke grupnya. Tadi Ustadz A bilang seperti ini, persis dikasih
kata-katanya tetap dikasih. Ini nggak boleh, hukumnya haram di dalam Islam. Atau ketika misalnya kita berbicara secara tertutup, tidak boleh merekam, hukumnya haram. Harus sebagian pihak direkam, kecuali minta izin. Tidak boleh merekam tanpa sepengetahuan si pembicara, karena itu ranah private. Karena dia juga punya handphone, kan dia punya gadget. Kalau merekam, dia aja yang ngerekam. Nggak boleh kita merekam tanpa izin. Tidak boleh merekam tanpa izin, karena itu ranah privasi, rahasia, bukan ranah publik. Dan ini fatal. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.